Bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang wafat, yang meninggal dalam keadaan membenci anak cucuku, maka dia meninggal dalam keadaan Yahudi. Saudara-saudara, di Indonesia ada seorang cucu Nabi Muhammad, di dalam tubuhnya mengalir darah suci baginda Nabi besar Muhammad. Beliau beda dengan Habib yang lain. Mungkin kalau di Jakarta ada Habib yang bisa disuap, ada Habib yang bisa dibeli. Beliau Rasulullah, beliau tidak bisa dibayar. Yang hak beliau sampaikan hak, yang batin beliau sampaikan batin. Beliau menjadi penyambung lidah datuk-datuknya. Beliau telah menerima tongkat estafet perjuangan dari datuk-datuknya. Siapa beliau? Beliau Al-Habib Rizik bin Husain bin Syihab. There. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Gini, nggak copot-copot malah, Bib. Bib, ini ada yang menarik ini. Dari Habib ini. Bulan Januari 2022 yang lalu, itu sampai-sampai orang dari luar negeri, itu kan, yang dari Afrika sana, itu ikut mengomentari statementnya Habib yang konon kontroversi. Apa sesungguhnya yang Habib sampaikan waktu itu, kok bisa kontroversi begitu? Iya, emang banyak dari luar negeri juga, dari Amerika beberapa orang. Jadi ya, saya nggak nyangka aja lah jadi berita rame. Mungkin karena sikap saya itu melawan kelompok-kelompok radikal, terutama yang dimotori oleh beberapa oknum Habib. Yang di sini ada Rizik dan Bahar. Mungkin baru adalah pertama kali kalau orang bilang Habib versus Habib. Dan mungkin baru pertama kali ada Habib yang lantang melawan itu ya saya. Padahal saya tuh tidak ada niat membuat ribut. Saya hanya ingin meluruskan, ingin menjaga NKRI ini dari isu-isu agama yang tidak produktif, yang akhirnya menghambat kemajuan dan bisa merusak sendi-sendi negara. Itu yang saya mulai dari bicara di situ, jadi rame lah. Ya butuh keberanian aja loh. Saya pikir sejarah itu milik orang pemberani. Jadi saya nggak ada masalah. Banyak hambatan, banyak tekanan. Saya jalanin aja. Pokoknya saya untuk tanah air ini, saya hidup di sini. Sekalipun saya etnis Arab, saya sudah hidup di sini, danak pinak di sini, sekolah di sini, punya nyari nafkah di sini. Saya pikir kalau saya nggak bela NKRI itu, saya biadab lah. Boleh muka saya casingnya Arab, tapi saya sudah NKRI. Darah saya ini sudah NKRI. Jadi untuk NKRI ini, saya akan lawan siapapun, mau negara Arab pun sekalipun nyerang Indonesia, saya akan terdepan melawan membela Indonesia. Itu aja mungkin gerak jalan. Nah, sikap saya ini bukan baru sebetulnya. Sudah lama saya menolak radikalisme. Mungkin saya satu-satunya Habib lah. Saya tuh menolak sepak terjang FPI dulu. Bagi saya ini bukan gerakan agama. Ini gerakan politik. Karena apa? Gerakannya terus ingin melawan pemerintah. Mengatakan nama pemerintah nggak Islami dari mana? Negeri yang paling teratur Islam itu Indonesia. Nah, kita jaga NKRI nggak perlu lah. Nah, di situ saya mencoba melawan saya seorang diri. Ya macam-macam hambatan, ancaman. Bagi saya itu nikmat aja. Kita membela kebenaran itu nggak ada yang sakit. Sekalipun harus hidup susah, akan diancam dibunuh enggak. Itulah indahnya kebenaran. Memang dengan statement-statement Habib begitu,
Ada ancaman-ancaman juga kiri kanan. Ancaman sudah bertubi-tubi lah. Ditempel-tempel dulu stiker di daerah Cilitan rumah saya. Terus dibuat meme, telepon teror itu. Sampai ini hari nggak berhenti telepon teror. Tapi saya jalanin aja, saya terima. Saya ikhlas kok. Takdir saya itu andaikan saya harus hidup miskin atau mati terbunuh pun asal Allah ridho, saya ikhlas kok untuk NKRI ini. Gimana Habib melihat sekarang Indonesia kita, keberagaman kita, Bhinneka Tunggal Ika, kehidupan berbangsa dan bernegara, emang ada yang ganjil sekarang, Bib? Justru saya melihat negeri ini ada progres lebih bagus. Timbul nasionalisme, timbul kepedulian rakyat terhadap negara. Dulu mungkin nggak ada orang punya rasa ingin menjaga negeri ini. Karena kita juga punya pemimpin yang nggak menjadikan rakyat itu ingin bersuara. Tapi saat ini saya lihat dari anak-anak, ibu-ibu, semua itu terjun ingin menjaga negeri ini. Terlepas ada letupan-letupan radikalisme ini, tapi saya yakin negeri ini akan menjadi lebih baik. Kan ada pepatah mengatakan, lewat dosa manusia menjadi dewasa. Semoga lewat dosa Indonesia ke depan menjadi dewasa dan maju. Itu aja, jadi perlu kebersamaan. Saya bersuara sendiri bukan mau cari nama. Saya ingin membangun semua bangsa Indonesia. Gak usahlah beda-bedain suku atau agama. Ayo kita sama-sama jaga NKRI. Alhamdulillah kita dikasih pemimpin yang hebat, Jokowi. Ini perlu kita jaga. Itu aja mungkin. Ya, terkait dengan membeda-bedakan masalah yang Habib sampaikan itu. Yang terbaru ini membeda-bedakan soal label halal, Bib. Ada yang bilang label halal baru Indonesia ini mirip Gunungan Wayang. Tapi kalau lancipnya diturunin dikit, dia mirip kubah masjid. Dan ada juga yang mempersoalkan kenapa warnanya itu ungu. Enggak hijau. Kenapa enggak hijau? Kenapa enggak biru? Atau yang lain-lain. Gimana Habib melihat nih? Ini saya lihat lucu, lihat orang-orang yang melibutkan logo. Kapan negeri ini maju? Kok cuma logo diributkan urusan halal halal? Nggak usah mikir logonya, penting itu barangnya itu halal apa enggak? Apa sih arti logo? Dan lagi pula, ini juga saya lihat MUI ini sudah melampaui batas bicaranya. Dia juga ikut berontak. Tentang labelisasi ini mau dipegang oleh Depak itu ada undang-undangnya. Dan ini sudah dicetuskan di era SBY. Jadi jangan disalahkan kok menaknya. Ini undang-undang yang buat, bukan menak. Nah, di sini diributin simbol, katanya kok kayak kewayang, ada lagi pendakwah tuh katanya dari Sumatera Barat juga, yang dulunya nggak tahu belajar agama di mana, penyanyi pakai sorban, malah dia ngeritik kok wayang diributkan. Kan Indonesia nggak Jawa aja. Ini manusia-manusia kerdil nih. Apa terus dari logo itu harus seluruh provinsi ada? Sudah lihat maknanya. Dan satu lagi mengatakan warna, sampai warna di mana harus hijau. Nggak sekalian aja itu logonya gambar onta. Kenapa sih kok semua diributkan harus hijau? Itu juga bukan label Islam. Bukan label Islam. Semua warna ciptaan Tuhan. Yang penting nilainya. Jangan sesuatu ada lagi MUI bilang kok nggak pakai ada nama MUI. Seperti label MUI ini label dari langit. MUI ini apa? Saya lihat. Jujur aja. Justru yang membuat kegaduhan isu agama itu lahir dari MUI. Harusnya MUI itu sebagai ulama yang menenangkan bangsa ini. Bukan mempermasalahkan, meributkan. Yang diributkan semua tuh halnya apa? Ecek-ecek. Kalau boleh saya katakan pepesan kosong. Kenapa pepesan kosong? Nggak ada yang produktif. Diributnya nggak ada sesuatu hal yang bisa menambah kebaikan buat negeri ini. Dan secara legal formalnya, MUI itu ormas kecil. Serius, Bib? Kecil kalau dibanding sama NU. Dibanding sama Muhammadiyah, kecil. Nggak punya umat sebetulnya. Cuma modal fatwa. Fatwa itu produk manusia. Nggak wajib diitulukin. Kalau beda orang boleh menolak.
Nah, Tadi Habib sebut MUI itu hanya ormas. ormas yang dikasih makan sama negara. Tapi gerakannya setiap hari mengusik negara. Sampai MUI bicara tentang pilpres. Lah, Anda parlemen apa? Oh, sudah offset semuanya. MUI bicara lagi tentang apa? IKN. Ini kan sudah nggak jelas. Kalau saya lihat MUI ini apa sekarang? Sudah disusupin politik. Jadi corong-corongnya orang-orang yang ambisius kekuasaan, mungkin nggak tahu membeli. Ya saya menduga aja. Kan namanya manusia bisa dibeli kalau ada duit. Kok sampai bicara IKN, bicara malah terakhir menyerang Densus. Katanya Densus beternak teroris. Ini sudah kurang ajar. Emang MUI punya aparat polisian. Letakkan segala sesuatu pada bidangnya. Yang tahu keamanan negara itu ya kepolisian, TNI, yang di dalamnya ada Densus. Jangan ikut campur. Karena apa? Dia gerah di dalam MUI ini banyak disusupin orang-orang radikal. Dan yang saya bingung, ngapain sih dipertahankan MUI? Sementara NU tidak merasa di bawah MUI. Muhammadiyah nggak merasa. Jadi ini saya lihat, apa mungkin jangan-jangan labelisasi ini dia kecewa diambil sama Depak karena nggak dapat duit. Bayangin aja tuh, label halal diproduk oleh MUI. Seluruh produk makanan sekalipun yang halal harus punya label. Malah sekarang ada lemari es dilabeli halal. Ini kan sudah gendeng. Memang selama ini label halal yang dari MUI itu dipungut biaya. Oh iya dong. Lalu uangnya kemana? Maka dari itu nggak pernah diaudit. Kan pernah sekali mau diaudit marah. Ini kan bahaya ini. Ini duitnya. Woi, jangan dikira. Suruh hitung aja berapa juta item produk Indonesia. Sampai terakhir lemari es dilabeli, mangkok dilabeli. Ini kan sudah offset. Ini sudah, kalau dalam agama tuh hulu, sudah melampaui aturan Tuhan. Yang tidak perlu diagamakan. Nah, bayangin tidak pernah diaudit sekian lama. Kalau di Depak itu lembaga negara resmi. Ada undang-undangnya. Setiap transaksi itu bisa diaudit oleh BPK. Bisa diaudit oleh yang lainnya. MUI mau diaudit oleh BPK? Nggak mau. Jadi ini sebenarnya apa? Kepentingan-kepentingan aja. Jadi ya lagi-lagi lah. Yang satu mengharapkan MUI itu kuda politik untuk kekuasaan. Yang satu duit. Nah, hanya di era Jokowi yang berani tegas. Dan ini Menteri Agama satu yang saya kagumi. Dia berani merubah. Berani mengambil sikap untuk membawa Departemen Agama itu menjadi departemen yang benar-benar baik. Ada yang mengatakan, kan MUI itu kan tempat ulama. Lah emang di Depak nggak ada intelektual Islamnya. Justru Depak lebih objektif. Tidak didominasi oleh Islam aja. Ya bahkan di kampus-kampus juga banyak ulamanya kan, Bib. Malah terdidik profesor, doktor. Ulama itu nggak jaminan. Lebih susah jadi manusia daripada jadi ulama. Apa sih susah jadi ulama? Baca-baca teks ngoceh. Tapi belum tentu mencerminkan kebaikan. Banyak orang itu munafik bertopeng agama. Bib, kalau kita lihat di luar negeri, Bib, yang ulama assembly gitu kan, atau majelis ulama itu berada di bawah, dia bagian dari organisasi pemerintah. Di Singapura lah contohnya, yang lebih jelas. Malaysia. MUI itu di bawah Kementerian Dalam Negeri. Di Malaysia juga di bawah kementerian. Di Saudi lah. Saudi di bawah kementerian. Nah kalau kita lihat di Indonesia ini, gimana sesungguhnya, Bib, lihat? Emang lucu Indonesia nih. Satu-satunya lembaga MUI ini yang digaji murah, tapi gerakannya mau nyimpang sendiri. Kadang-kadang kontra dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan pemerintah. Harusnya kan MUI itu sejalan dengan Depak. Ini memang sudah tumpang tindih lah saya bilang. Negeri ini kebanyakan ormas agama. Sudah ada Depak, masa ada MUI lagi? Sudah ada NU, ada Muhammadiyah, masih perlu ada lagi MI. Secara nggak langsung apa? NU dan Muhammadiyah itu dikangkangin oleh MUI. Kenapa saya bilang MUI ini bahaya? Padahal sama-sama ormas. Ya iya, tapi NU punya umat, MUI nggak punya umat. Nah, yang lebih bahaya kenapa saya bilang MUI?
MUI ini semua organ Islam masuk di situ. Jadi kalau ada organ Islam radikal, malah disusupin radikal teroris, karena bisa masuk semuanya. Mengatasnamakan MUI. Jadi dia besok bisa menjual gerakannya dia radikal, mendompleng, gue pengurus MUI. Padahal mbak, misi-misi apa? Radikalisme. Faktanya terjadi kan. Nah itu sampai si Anwar Abbas itu sewot. Malah menyerang BNPT. BNPT bekerja dengan bagus. Dan saya setuju tuh, banyak masjid dan pesantren itu terindikasi radikalisme. Dan itu emang sarangnya. Karena kalau kita membawa misi radikalisme atas nama agama, ya berarti di pusat-pusat keagamaan seperti madrasah, masjid, nggak perlulah mengelak. Nggak perlu menjaga Islam dengan gengsi Islam, tapi melegalkan radikalisme. Nggak perlu. Yang penting kita benahi saja. Kita benahi, kita sikapi. Kita sikapi. Kalau memang ada ya kita perbaiki. Harus. Seperti kemarin, tindakan menembak seorang dokter. Itu gentleman. Siapapun yang mau jadi teroris. Mau dokter, mau ahli ibadah, mau Habib, tembak. Nggak penting. Agar kapok. Agar jangan sampai orang lain nanti jadi mati dan kapok. Kalau dia mungkin kapok nggak pernah ya. Dia tuh mati mau. Saya cuma menghindari. Jangan sampai ada bangsa ini yang besok jadi korban orang yang nggak bersalah. Coba kalau anaknya Pak Muhammad besok kena bom. Kan sakit hati. Ini harus dijaga. Nggak usah berdalih. Kemarin ada seorang dokter bilang, loh, ngapain kalau dia ditembak mati? Apa artinya hukum? Loh, menembak mati itu juga koridor hukum. Oh iya. Jangan terus hukum itu cuma di penjara. Menembak mati itu juga koridor hukum. Saya dukung Densus nembak. Jadi penembakan mati terhadap dokter yang kemarin itu hukum yang sebenarnya. Jangan hukum itu cuma di penjara. Akan ada hukuman mati. Ya. Nah, mungkin kalau protapnya yang teroris-teroris gitu langsung tembak mati, barangkali teroris itu akan cepat berkurang, ya. Iya, di Arab aja kemarin sehari 81 teroris ditembak mati. Tembak mati. Iya, Arab loh. Iya. Ini Indonesia ini terlalu longgar. Terlalu apa ya? Terlalu mengakomodir kan. Terlalu jadi membuka peluang untuk orang jadi teroris baru. Harusnya lebih keras gitu. Harusnya nih pemerintah kasih kekuasaan penuh kepada Densus, kepada kepolisian dan TNI. Ya. Pokoknya aparatur keamanan negara bisa menembak tempat siapapun. Nggak usah dengar nih kadrun-kadrun. Dan saya yakin yang menolak dokter kemarin tembak mati apa? Itu kadrun-kadrun aja. Yang mereka di bertopeng agama. Jangan-jangan mereka yang menolak itu juga punya bibit teroris yang membantu. Mantu Nabi itu Ali bin Abi Thalib dibantai oleh teroris lagi sholat subuh. Orang ahli ibadah hafal Quran. Mungkin kalau di sini nanti bilang apa? Penista agama, kriminalisasi ulama. Ya, malah mungkin masuk dalam tempat ibadah lagi. Tempat ibadah zamannya itu Khalifah Ali dibunuh di dalam masjid lagi sholat subuh. Malah 3 khalifah dibunuh semua mati oleh dibunuh. teroris. Iya. Ali ibadah sama-sama sholat. Iya, Ali bin Abi Thalib lagi sholat subuh dipecah. Temannya sendiri. Jadi kalau mereka kemarin teriak-teriak dokter, sekalipun dokter nggak harus. Memang dokter Azhari itu bukan dokter. Yang teroris itu, yang dari Malaysia. Nggak penting itu bagi saya. Apapun pejabatnya. Kalau ada orang-orang yang mendukung itu, menolak kematian dokter yang ditunggu mati itu, Pak Densus semuanya, Kak Densus TNI, cari itu orang semua. Saya curiga dia juga membantu teroris. Karena teroris itu nggak harusnya eksekutif ngebom, enggak. Banyak eksekutif elit-elit. Bagusnya menurut Habib, kalau yang radikal-radikal itu mau diapain? Saya pikir jangan basa-basi. Coba lihat di Malaysia, Singapura, nggak pakai pengadilan loh. Ada hukumnya, langsung langsungin. Jangan, kita ini lucu. Sekalinya dokter ini yang ditembak, semua ribut HAM. HAM gimana? Kenapa Anda nggak memikirkan orang yang sudah kena korban tuh HAM? Teroris di Indonesia ini bukan hayalan loh. Sudah fakta. Sudah terjadi banyak ngebom sana kemari. Ya harusnya HAM membela yang kena musibah dong. Membela negara dong. Harus, dan membela rakyat. Karena kan gajinya juga dari pemerintah. Dari pemerintah, dari rakyat. Negara, dari rakyat. Kan rakyat minta dibayar dari uang pajak rakyat. Betul, rakyat minta perlindungan. Sekarang orang takut loh, maaf loh. Kalau ada orang berjenggot, celana cingkrang, kemana?
Itu jadi trauma, bukan Islamophobia. Emang dia kebanyakan pelaku teroris. Jadi jangan terus bilang, loh saya aja Muslim juga ada rasa takut toh. Karena saya nggak mau mati konyol. Kalau hadap-hadapan ayo. Tapi kan saya nggak mau mati dicolong sama orang begitu. Iya toh. Nah, itu jangan dibilang Islam. Emang kenyataannya. Yeah. Saya di sini bukan benci Islam. Saya ingin menggambarin Islamnya Nabi Muhammad. Yang Nabi nggak pernah radikal, nggak pernah memaksa orang, nggak pernah gebukin orang, nggak pernah keluar jihad. Ngapain di Indonesia jihad? Oh negara damai kok. Iya. Nggak boleh tidak jihad. Ini semua HTI, FPI, ini kendaraan politik bertopeng agama. Maksudnya kendaraan politik untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Iya dong. Berarti ada pesanan. Ada ordernya, bisa. Siapa yang anukan? Nah, berarti orderannya bukan dari Indonesia dong, Bib? Oh, ini internasional. Yang sengaja Ini menghancurkan Indonesia. iya, mau ngambil manfaat. Memperalat orang Indonesia. Iya. Lah, ISIS itu yang buat siapa? Amerika. Untuk apa? Ngadu domba sama Muslim? Jangan, nanti ambil kekuasaan. Bisa aja saya menduga HTI, FPI ini juga kaki tangan mereka. Ya mestinya kalau gitu orang Indonesia jangan mau diperalat-alat dong. Maka dari itu, saya minta bangsa Indonesia, mari kita bersatu. Jangan dukunglah. Saya minta orang-orang yang mendukung HTI ini tobat-tobat aja lah. Anda jangan mau dibodoh-bodohin oleh tokoh Anda. Juga pendukung FPI. Nah kalau yang dikejar ini politik, Bib, oleh mereka, berarti 2024 ini bahaya juga dong. Oh, ini bahaya. Ini akan terjadi gerakan yang masif. Baik dari dalam maupun dari luar. Isu agama akan kembali seksi. Ini akan dijual. Isu radikal, iya. Isu segala macam. Karena apa? Indonesia saat ini lagi pertama dari luar negeri. Ada negara yang dirugikan dengan Indonesia. Yang tadi bisa mengeruk di sini hasil dihentikan. Ya. Nah, misalnya Freeport diambil alih. Chevron diambil alih. Terus apalagi Inalum ambil alih. Terus tidak boleh ekspor bahan mentah, ini Jokowi. Sekarang dikuasai kembali oleh negara. Kenapa Jokowi nggak mau? Nah, kalau ekspor bahan mentah ke luar negeri, tenaga kerja yang kerja di sana, yang dapat nilai pajak di sana, di sini nggak dapat apa-apa. Nah, kemana kepemimpin kita dulu? Bagi saya tuh Anda penjahat Anda. Tapi kenapa banyak yang protes juga? Yang protesnya nggak kebagian duit. Ini kan banyak orang yang marah ini, yang objekannya hilang keuntungannya. Yang dulu jadi calo, menjual aset Indonesia, barang pemerintah dulu ke luar negeri, terusik dia. Kalau nggak terusik, ya dia takut ketahuan kebongkar. Tapi Jokowi itu cantik. Dia tidak mencaci maki pemerintah yang dulu. Bagi dia sudah yang masa lalu lupain. Kita bangun masa depan yang lebih bagus. Kita jaga negara ini. Dari nikel semuanya. Itu nikel kita ini punya 30% lebih. Kalau negara Arab itu menyuplai minyak dunia katanya 10%, bisa negara tumpah duit. Kita punya 30% lebih nikel di Indonesia. Ini kita kalau kita jaga, saya yakin 15 tahun ke depan, orang dari luar negeri kerja di sini bukan kita jadi TKW ke Arab. Ini nikel semua diperlukan. Belum boksit, belum timah. Saya bersyukur ini bumi, waduh, kaya banget. Waduh. Jadi kalau dihubung-hubungkan, karena kekayaan bangsa kita, negara kita ini luar biasa, ada kelompok radikal ingin mengambil alih kekuasaan politik, pemilu 2024 jadi sasaran. Kira-kira begitu? Kelompok radikal itu cuma pion. Seperti ISIS jadi kudanya politiknya Amerika. Jadi ini pion aja. Jadi pion aja. Jadi pion. Tapi ngerasa jadi pahlawan. Sementara ini diginjong alasan agama. Besok dia menang, dikudeta. Ini mereka yang bawah-bawah ini tidak tahu. Tapi mereka Amerika ini punya kaki tangan. Jadi kalau saya mengakui Pak Muhammad ini, itu ada 10 orang. Pak Muhammad mungkin nggak tahu saya yang gerakin. Ini kan Amerika buat. Seperti ISIS, semua kan Amerika buat. Ya. Maka jaga. Saya juga ikutan haus dengan statement dari Habib. Boleh minum ya, Habib ya? Nah. Jadi saya pikir, nah, 2024 gimana petanya, Bib? Nah, 2024 tadi saya lanjutkan ya.
kita jangan sampai terpengaruh isu-isu agama. Ini berat nih. Ini 2024 ini, soal apa? Ini juga konflik antara Amerika dengan sekutunya. Karena negeri ini bagai wanita cantik. Apa yang nggak ada di negeri ini? Ada semua. Semua sekarang kepala negara semenjak dipimpin Jokowi, Indonesia ini seperti wanita cantik. Semua mau datang. Raja Fahad datang. Yang nggak pernah datang dari zaman Raja Faisal. Kemarin Jokowi dihargai di Emirat. Dulu maaf SBY, coba kalau ada kongres apa G20 atau apa, duduk paling belakang kayak anak yatim. Sekarang Jokowi on the desk, nggak mau Jokowi. Gue negara besar. Saya nggak perlu berkubu ke Cina atau ke Amerika. Saya nanti memandiri. Iya. Penduduk 270 juta dengan wilayah yang besar. Ini Jokowi membuat Indonesia besar. Nah, 2024 ini ada bahaya ini. Ini negara-negara Amerika ini semua akan turun. Maka saya bilang tadi, pilih pemimpin yang punya jiwa seperti Jokowi, yang punya bermental seperti Jokowi, yang tidak menggunakan agama sebagai kuda politik. Dan kalau perlu lagi, jangan pernah dipecat dari suatu jabatan. Itu bahaya. Karena orang sudah pernah dipecat dari satu jabatan, jadi pemimpin itu akan dendam. Ya kalau boleh saya sebut lah, kalau saya ngaling Anies. Ya saya mau fair-fair aja. Saya mau jaga NKRI. Saya nggak peduli mau etnisnya apapun. Ini bahaya. Kenapa? Di belakang Pak Anies ini semua Islam radikal. Saya bayangin kalau dia jadi presiden. Ini negeri bisa jadi Taliban. Pecah NKRI. Putus tuh suku-suku semua nanti. Maluku bisa pecah semua. Apa mungkin hanya memanfaatkan suaranya aja, Bib? Itu ideologi. Ideologi. Justru saya takut orang munafik. Tadi saya bilang tadi. Saya minta partai-partai ini yang koalisi kepada Jokowi saat ini. Anda nggak usah bermain-main mau sok toleran kaki sebelah kiri masuk ke kadrun, ke radikal. Janganlah. Tapi yang mau maju, isu-isu mau maju presiden itu kan nggak punya partai politik. Nah, pertanyaannya, Bib. Suara radikal itu masuknya ke partai politik mana? Sebetulnya suara radikal itu nggak banyak. Kita perlu negara ini mencerdaskan bangsa, terutama melalui partai-partainya. Carilah pemilih itu dengan tidak mendukung radikalisme. Dididiklah bangsa ini. Kalau enggak, mau sampai kapan kita mewariskan bangsa yang bobrok? Jadi partai itu harusnya juga mendidik kadernya. Anda jangan toleransi lah. Toleran terhadap intoleran itu bagi saya intoleran juga. Mau dalilnya apapun sama sudah. Kenapa? Mungkin Anda berbicara, ini saya cuma mau dapat suara aja. Tapi tetap Anda memupuk itu intoleran. Dan itu suatu saat bisa bermasalah. Karena dianggap intoleran itu apa? Dia dibenarkan saat ini. Jadi strategi politiknya yang cantik. Yang murni. Kisahkan itu. Silakan Anda kampanye cari. Tapi tetap Anda bawa apa? Saya menolak intoleran. Dengan caranya apa? Mungkin dengan begitu akan dapat simpati dari kelompok itu. Lalu perolehan suara akan meningkat. Ya itulah. Dia cuma hanya memikirkan kepentingan partai dan kursinya aja. Tapi dia tidak sadar telah menanam benih-benih berkebun yang tadi dibilang teroris. Seharusnya Anwar Abbas itu yang MUI itu mengkritik partai-partai yang masih kolaborasi dengan intoleran. Itu yang berkebun. Atau MUI mengeluarkan fatwa. Seharusnya dong. Fatwa tentang kita hidup bernegara ini boleh nggak radikal, boleh nggak ngelawan pemerintah. Harusnya MUI itu mengutuk khilafah. PKS juga harusnya mengutuk khilafah. Ini nggak ada fatwa tentang itu ya? Nggak ada. Tapi urusan yang lain diributkan. Saya boleh dong lama-lama curiga. Jangan-jangan MUI dan PKS ini mata rantai khilafah itu. Kita mana tahu. Boleh saja partainya berafiliasi Pancasila, tapi sikapnya di luar beda. Ya namanya orang mau mencapai suatu misi kan boleh aja bermuka munafik pertama. Pura-pura NKRI tapi ujungnya. Ya kan, kan teroris juga teriak NKRI juga. HTI kan juga teriak NKRI. Tapi dia menolak Pancasila, menolak Bhinneka.
ingin memaksakan satu agama. Ini sudah kriminal. Ini sudah makar sama Tuhan. Kenapa saya bilang makar terhadap Tuhan? Karena Nabi tidak pernah mengajarkan mendirikan negara agama. Nabi tidak pernah mencontohkan mendirikan negara agama. Nabi bukan mengatasnamakan Islam saja, tapi semua agama. Madinah itu bukan negara agama. Ini khilafah memaksa. Ya, di Madinah, kalau kita lihat Madinatul Nabi, eranya Rasulullah dulu, Ya. di Madinah, bahkan dalam pasukannya Rasulullah, agama juga beragam. Di dalam pasukan Rasulullah ada yang beragama Majusi, ada Yahudi, ada Nasrani. Istri Ada Nabi Islam. punya mertua Yahudi. Nabi punya mertua Kristen. Keluarga dari istri Nabi itu semua Kristen. Pamannya Waraqah bin Nawfal yang menikahkan Nabi, seorang pendeta. Ya, Nabi tidak pernah mempersoalkan masalah Nabi etnis. tidak pernah merubah keyakinan orang. Karena Nabi bukan satu untuk golongan Islam. Di dalam Al-Quran diterima itu semua kitab Allah. Ada Taurat, Injil, Al-Quran. Dibenarkan. Kalau sekarang, Bib, soal etnis ini di Indonesia ini kan kayak apa, batu bara panas banget gitu loh. Itu dari mana asalnya? Ini semenjak ada pemaksaan Islam Arab, mengagung-agungkan etnis Arab, akhirnya terjadi apa? Merendahkan bangsa sendiri. Ini terjadi. Contoh kemarin saya ngeritik Arab, semua rame. Ya, yang Nabi bilang masalah Arab yang Saya bilang Arab itu kalau nggak ada Ka'bah, nggak punya kehormatan. Itu fakta. Bukan saya rasis, saya juga etnis Arab kok. Apakah terus Tuhan itu rasis? Mengatakan di Al-Quran, Arab itu kuat kekafiran dan kemunafikannya, kan enggak. Iya. Tapi Tuhan ingin memberikan berita. Ya. Nah, maka diutuslah Nabi. Kalau nggak ada Nabi, mungkin belum tentu sampai sekarang ini. Kitanya harus bangga bangsa Melayu. Jauh dari Arab. Tidak ada bau Arab ke sini. Ini bisa semua menerima Islam dan terbesar di dunia. Saya heran kalau ada bangsa Melayu, seperti ada Kiai Romli itu, yang dari Madura itu, modal Kiai Sorban. Dia bilang apa? Bangsa Arab lebih baik bangsa Nusantara. Mungkin dia lahirnya di mana tuh? Atau mungkin jangan dia terima kebanyakan makan duit dari Arab kali. Kok ada orang menghinakan bangsa sendiri? Indonesia ini sudah punya peradaban. Sebelum Nabi lahir sudah ada Borobudur, ada Prambanan. Ya, ini Habib pakai baju Borobudur. Ini saya. Bukan pakai baju Arab, saya pakai baju Borobudur. Saya bangga ini. Ini Masuk keajaiban dunia. bukti bangsa ini terhormat. Punya peradaban. Peradaban yang luar biasa masa lalu. Saya ini sudah 4 turunan kemari. Saya sudah, kalau dicek DNA saya, sudah hilang Arabnya. Casingnya aja masih Arab. Ada teman saya itu di Amerika, orang Arab juga. Dicek DNA, sudah 90% Asia. Ketulis di komputernya Indonesia. Iya, Asia dia bilang. Sudah Asia. Jadi sudah tidak ada Arabnya. Akan sini. Semua di sini lah di sini. Dari kakek saya keempat. Jadi ngapain? Tempat kelahiran itu bagi saya leluhur saya. Kalau ada orang bilang apa? Di mana langit junjung, di situ apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nabi juga di Arab tuh pendatang kok. Bukan suku asli. Kan Nabi dari keturunan Ibrahim. Iya. Dari kakeknya Quraisy ke bawah itu diarabkan, lahir di Arab. Jadi kalau ada orang mengklaim Arab itu tolak ukur keimanan, keislaman, itu dia salah asuh lah. Kayak Romli itu. Karena dia menganggap, kenapa dia bela Arab? Dianggap Islam itu lahir di Arab. Islam bukan Arab. Betul kata almarhum Kiai Zainuddin MZ. Tidak ada di Al-Quran, wahai Arab, tidak ada. Wahai orang beriman, tidak ada. Wahai Arab. Iya. Iya, seperti yang tadi itu. Kayak MUI yang ingin membawa MUI, terus NU sama Muhammadiyah seakan-akan di bawahnya. Padahal sama-sama ormas. Muhammadiyah ormas, NU ormas, MUI juga ormas. Sementara MUI itu cuma modal fatwa. Fatwa itu relatif, nggak mutlak. Seperti contoh MUI mengatakan selamat Natal haram, saya nggak pakai. Karena bagi keyakinan saya tuh dia salah. Nggak ada itu haram. Nah, kenapa MUI ini tidak dipemerintahkan saja? Saya malah dulu bertanya, kenapa NU kok diem aja membiarkan ada MUI? Kalau Anda tidak merasa di bawah MUI, Anda yang lebih besar NU, punya umat,
Bagi saya biarin aja lah ada Muhammadiyah NU. Jadi NU mengeluarkan fatwa untuk orang NU. Ada yang Muhammadiyah beda, ada yang fatwa untuk Muhammadiyahnya. Jadi yang mengeluarkan fatwa NU-nya, yang mengeluarkan fatwa Muhammadiyahnya. Iya. Lalu MUI-nya bubar dong. Bubarin aja, ngapain? Mendingan duit itu kasih rakyat kecil. Apa sih kerja MUI? Tumpang tindih. Sudah ada matahari NU, masih perlu lilin MUI kan nggak perlu dong. Kan MUI cuma lilin kecil. Ini ada matahari NU dan Muhammadiyah. Masih perlu kita mbak lilin lagi kan nggak perlu. Dan bahayanya MUI itu produk Soeharto, produk politik untuk mengkebiri umat Islam. Ditekan tokohnya. Oh di situ banyak di unsur MUI pada tahun sebelumnya itu isinya apa? Orang-orang Wahabi semua. M. Nasir apa itu? Orang-orang radikal semua. Jadi didominasi mereka. MUI itu saya pikir mah jadi corongnya Islam non NU. Padahal Islam NU yang mayoritas di Indonesia. Yang gerak dakwahnya rapi. Tidak ada dari NU itu jadi teroris. Tidak ada. Harusnya apa? Berkibar ke NU aja. Justru MUI yang wadah kecil kemarin jelas malah anggotanya teroris. Terus si Anwar Abbas singit, ngamuk-ngamuk. Kan harusnya dia juga menjaga dong media. Jadi maunya ngelawan pemerintah aja. Lah ini bahaya orang-orang begini. Ada apa? Dia menciptakan masyarakat, pandangan masyarakat, nanti punya antipati terhadap Densus, terhadap TNI. Ini bahaya. Ini pemerintah harus tegas lah terhadap MUI. Bagi saya, kalau mau damai negeri ini, bubarkan MUI. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.